Hello, welcome back to our channel Edo Inspire dengan gue Edo dan gue Dela. Kalau pengalaman Pak Johar sendiri nih Pak, untuk terapi binatang peliharaan terutama anjing gitu ya Pak ya, biasanya masalahnya mereka tuh apa Pak? Bapak udah cek frekuensinya, ternyata butuh obat A. Ya, Obatnya Bapak nggak punya fisiknya nih, ya. itu gimana Pak? Betul. Dalam pengecekan kita tidak selalu harus dengan fisik obatnya, Oh, gitu. ataupun dengan oil misalnya ya. Oil juga bisa dipakai. Kadang-kadang dalam mengecek penyakit anjing misalnya, kita sendiri tidak punya referensi obat secara fisik, kita tidak punya obatnya. Tapi kita bisa cari di internet melalui foto-foto dari obat-obat tersebut. Tentunya bukan foto kotaknya ya, tapi foto misalnya tabletnya, foto kapsulnya, Bentuk obatnya ya. betul, foto sirupnya, botol yang ada isi sirupnya, kita bisa cek kecocokannya. Oh, jadi nggak harus ada barangnya ya? Tidak harus. Oh, lumayan, ini berarti menghemat banget ya. Kan sayang nih kalau udah beli ternyata nggak cocok. Beberapa tahun lalu ada satu anjing di Bali digigit ular kobra. Sudah dicari kemana-mana, tidak ada anti venomnya untuk kobra tersebut. Nah, iya, belum benar. ketemu ya, belum Benar. ketemu. Itu, dan itu susah juga kan nyari anti Iya, venomnya kan? belum ketemu. Jadi sudah 4-5 jam belum ketemu, ya tentunya buat anjing kecil tersebut Bisa bahaya ya. itu bahaya sekali karena sudah lama. Betul, ya. betul. Dan kebetulan waktu itu tengah malam, jadi saya juga pertama kali menterapi anjing yang digigit kobra. Jadi saya tidak punya anti venom kobra juga. Nggak punya fisiknya ya? Ya, saya cari di internet, searching di internet. Ternyata dapat beberapa merek ya yang ada. Kemudian saya cek satu persatu. Itu Bapak ngeliat gambarnya berarti Gambar, ya? Oke. saya print dulu. Saya lihat. Setelah dicek, ada satu yang sangat cocok. Wow, oke. Nah, jadi berdasarkan print out itu, yang ada kelihatan fisik suntikan anti venom kobra, di gambar tersebut kita print dan kita terapikan ke si anjing yang ada di Bali, sedangkan saya di Jakarta. Memang setelah 5-6 jam kemudian akhirnya dapat juga anti venomnya, tapi menurut si pemilik sih udah lama sekali, terlalu lama gitu ya, 4-5 jam. Jadi setelah itu tetap diberikan suntikannya. Oke. Tapi setidaknya berarti dengan terapi ini membantu supaya mungkin racun dari kobra tersebut menyebar ya. Iya. Gila, Ternyata lama. keesokan harinya saya masih ingat jam 7 pagi, saya tanya lagi WA ke pemiliknya, katanya ternyata anjingnya udah lari kemana-mana, udah main-main. Tapi kemudian katanya, wah ternyata si anjing tersebut buta, nggak bisa melihat, jadi lari kemana-mana tapi nabrak-nabrak. Oh, berarti itu efek racunnya? Ada kemungkinan ya, karena saya bukan dokter jadi saya tidak tahu ya. Sudah dibawa ke dokter, dokter bilang ya harus tunggulah lihat bagaimana perkembangannya. Sekarang dokter juga tidak memberikan obat. Kemudian saya juga memberikan terapi lagi ke matanya. Kemudian sore harinya, kira-kira jam 6, ya, ternyata katanya anjingnya sudah bisa melihat lagi. Jadi sudah sembuh total. Berarti kombinasi antara di anti venom beneran sama di terapi ya? Selain dalam penyembuhan nih Pak, vibrational healing ini ada manfaat lain ya? Ya, masih banyak sekali kegunaan dari vibration healing ya. Jadi selain mengecek kecocokan obat misalnya, vitamin mungkin yang diminum tiap hari, kita harus cek apakah butuh atau tidak, ya, cocok atau tidak. Kita juga bisa mengecek kecocokan makanan, minuman, cek kecocokan kosmetik. Jadi banyak sekali mungkin kosmetik di luaran yang banyak mengandung bahan yang beracun. Misalnya merkuri gitu. Wow, itu bisa dicek juga ya? Iya, kita bisa cek apakah kosmetik tersebut berbahaya atau cocok atau tidak buat kita. Jadi kayak semua kita pakai shampoo, sabun gitu Pak? Shampoo, sabun, ya lotion, lipstick. Jadi tidak berarti kosmetik yang mahal pasti bagus dan cocok. Ya, juga tidak berarti sabunnya cuma 10.000 kurang baik, mungkin tidak ya. Belum tentu ya. Karena seperti pengalaman saya, kita mengecek kecocokan, katakan sabun buat si pasien yang ada di kulit. Ternyata sabun yang harganya 10.000 itu jauh-jauh lebih cocok daripada sabun yang harganya 100.000. Wow, oke. Itu kenyataannya gitu ya, kenyataannya gitu. Kita juga bisa melihat kadang-kadang orang membeli perhiasannya mahal, ya, membeli gelang mahal, jam gitu ya Pak? ya,
ataupun mungkin kalau cewek-cewek suka beli anting-anting, kalung gitu ya, buat aksesoris gitu ya. Atau mungkin batu-batuan gini ya Pak ya? Betul, batu-batuan gini. Nah ini sebenarnya harus dicek kecocokannya. Jangan percaya iklan. Jadi kita harus selalu cek dulu sendiri ya. Oke. Manfaatnya apa Pak? Kalau misalnya ternyata pas saya ini nggak cocok nih ternyata. Kalau ternyata energi dari batu-batuan tersebut, kristal tersebut tidak cocok, itu akan menurunkan energi kita secara umum dan kemudian tentunya tidak sehat. Jadi sering pusing, marah-marah gitu. Bisa lemas, merasa lemas terus karena tidak cocok, atau sekarang ini banyak yang menjual kristal palsu. Oke. Terbuat dari campuran bahan-bahan tertentu, bahan kimia tertentu untuk membuat warnanya menjadi baik. Itu yang sangat beracun. Sangat beracun karena kristal tersebut diberikan campuran bahan kimia untuk warna, kemudian dipanaskan, diberikan radiasi supaya warnanya lebih berkilau misalnya. Jadi kelihatan lebih cantik ya. Ya. Tapi kalau kita tes secara energi, jadi kristal tersebut yang diberikan tambahan bahan kimia dan lain-lain tersebut, itu justru akan memberikan efek yang sangat jelek ke energi dari penggunanya. Ada sesuatu yang mungkin tadinya alami bagus, tapi karena mungkin warnanya kurang merah, harganya tidak bisa dijual dengan tinggi. Kemudian dibuatlah lebih merah misalnya. Mungkin dari 100.000 bisa jadi 10 juta karena warnanya sangat bagus. Kalau emas, karena itu sudah logam murni, ya, ataupun perhiasan lain, anting-anting dari perak, dari emas putih, emas kuning, mungkin dengan mutiara, itu lebih ke desain. Jadi bentuknya. Nah itu juga perlu dicek nih kecocokannya, apakah katakan berliannya nih yang berapa karat, bentuknya hati ya, apakah cocok belum tentu ya. Mungkin saja ya cocok, tapi ada kemungkinan yang lain adalah tidak cocok juga karena desain dari berlian tersebut yang kurang baik. Termasuk juga aksesoris untuk hewan peliharaan juga bisa ya Pak ya? Betul, kadang-kadang anjing dipakai kalung gitu ya. Benar. Itu juga perlu dicek apakah energi dari kalung tersebut cocok untuk si anjing. Perlu saya sampaikan juga bahwa terapi vibration healing ini bukan sebagai pengganti pengobatan medis ya. Jadi kalau memang merasa perlu ke dokter, tetap ke dokter. Ya, perlu diinfus misalnya, tetap harus dibawa ke dokter. Jadi boleh dikatakan bahwa terapi vibration healing ini akan sangat berguna apabila dijalankan bersama-sama dengan pengobatan dokter. Jadi jangan serta-merta diputus ke dokternya terus pakai VH. Betul, jangan ya. Kalau memang harus ke dokter, minum obat, infus, operasi, ya tetap dilakukan gitu ya, tetap dilakukan. Oke, berarti ini lebih ke arah suportif ya? Bantu ya? Betul, membantu lebih cepat mungkin mempercepat proses penyembuhannya. Oke. Vibrational healing ini apakah bisa kita nih orang-orang awam seperti saya sama Indo Juni dipelajari gitu Pak? Atau kita perlu kayak lu harus punya indera keenam, harus jago ini. Karena kan itu kayak ngirim-ngirim energi gitu kan biasanya udah agak-agak mistis. Padahal kan tadi Pak Johar bilang ini bukan mistis ya? Iya, bukan mistis. Jadi ya tentunya biasa orang mendengar, wah bisa terapi jarak jauh nih, kayaknya cukup sakti orang ini. Iya benar. Sebenarnya tidak ya. Semua ini berdasarkan sains. Kita memakai pendulum bukan dengan kekuatan pikiran, tapi ini hanya alat. Ya ini tidak ada apa-apa, hanya alat. Alat yang dipakai untuk mengukur frekuensi dari pasien yang bersangkutan. Hanya itu. Ilmu ini bisa dipelajari siapa saja. Oke, berarti nggak harus dari yang muda sampai tua, tidak perlu punya kemampuan khusus ya, tidak perlu punya anak kekuatan indigo ya, pikiran, tidak perlu kekuatan atau punya indera keenam ya. Kalau punya tentunya baik boleh, tapi tidak harus ya. Tidak harus bermeditasi, tapi kalau bisa dan mau tentunya lebih baik membantu fokusnya gitu ya. Yang penting adalah apa? Fokus. Jadi dalam pengukuran kita cuma perlu melihat lebih fokus ke barang yang kita ukur. Jangan pikirannya jangan kemana-mana. Jangan sampai mengukur terus pikirannya ke drama Korea nih yang sambil nelpon sambil nonton TV sambil ukur tidak bisa. Jangan. Tapi lebih fokus. Ya saya buka kelas vibration healing dan saya yang pertama sudah memberikan training ke lebih dari 300 peserta di Indonesia. Ini adalah yang pertama. Dan ilmu tersebut sangat berguna menurut saya. Berguna banget benar. Kita tidak perlu ketemu pasien apalagi di Indonesia ya. Betul. Di Indonesia banyak pulau-pulau kecil, ya tempat-tempat terpencil yang tidak ada dokter. Kalau mau ke rumah sakit pun mungkin perlu waktu 3 hari untuk mencapai klinik gitu ya.
Nah, kalau bisa punya ilmu ini tentunya cukup dengan gambar, dengan foto, kita bisa memberikan terapi ke pasien. Ya. Atau mungkin ke diri sendiri juga bisa kan Pak Ke ya? diri sendiri, membantu teman, membantu saudara, ya, membantu anak. Kelasnya ini berarti berapa lama Pak kalau ikut kelasnya Pak Johar? 1 hari saja. 1 hari. Ini Pak Johar buka jadwal rutin atau kita bisa lihat? Atau ada jadwalnya misalnya Betul, kelasnya? sebenarnya karena masa pandemi ini jadi jadwalnya agak berkurang. Oke. Ya, biasanya kalau di tahun lalu itu di tahun 2019 atau sebelumnya hampir rutin. Jadi hampir tiap bulan ada 1 atau 2 kelas. Oh gitu. Ya, Oke. dan kelasnya pun kita bikin lebih kecil ya, tidak 100 orang, 500 orang, tidak. Karena kita maunya fokus ke yang belajar supaya yang belajar Benar-benar bisa, ya. mengaplikasikan ilmu yang dipelajari. Biasa satu kelas berapa orang Pak? Mungkin kalau misalkan yang tertarik untuk Ikut kelasnya Pak Johar, Vibrational Healing. Ini bisa Di kontak di bawah. nanti kita cantumin Di ya. website ini gitu ya. Iya. Nah tapi kalau misalkan mageran udah gue nggak mau belajar mau langsung ke Pak Joharnya aja deh. Buat yang terapi aja atau punya. kadang kan kalau nggak nyoba nggak tahu ya, mungkin mau coba-coba dulu nih, ntar kalau misalnya benar-benar efektif baru mau belajar. Iya. Nah itu juga bisa mungkin kontak Pak Johar ya untuk di terapi ya Pak ya. Betul. Itu juga bisa kontak di Ya. bawah. Ya. Tapi informasi kita sertakan semua. Itu tadi pembahasan dan interview kita bersama Pak Johar mengenai vibrational healing. Semoga berguna ya untuk kalian yang punya nabul-nabul yang mungkin ada masalah atau penyakit dan pengen mencari alternatif atau tambahan pengobatan selain medis. Semoga infonya berguna ya untuk kalian. Sekian video hari ini, gue Edo, Gue Dela. ini Pak Johar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam wubu. Dah.